Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Berikut akan dilanjutkan penjelasan tentang konduksi yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pertama, yaitu tentang konduksi pada batang arah lateral dan konduksi pada dinding majemuk. Nah, berikut ini akan kita lanjutkan dengan konduksi untuk bola arah radial. Bahasan yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini yaitu yang pertama tentang penjabaran rumus, kemudian persamaan umum, dan contoh soal yang terkait. Kita akan awali dengan penjabaran rumus, yaitu konduksi bola arah radial. Kita lihat dua buah bola konsentris masing-masing dengan jari-jari R2 untuk suhu T2 yang bagian dalam, kemudian jari-jari R1 dan T1 untuk bola bagian luar, di mana T2 lebih besar T1. Luas permukaan kulit bola yang dilewati panas A itu sama dengan luas kulit bola, yaitu sebesar 4 pi r kuadrat. Nah, arus panas yang mengalir ke arah radial dari dalam dapat dituliskan dengan persamaan umum H sama dengan dQ per dt atau delta Q per delta T. Nah, sedangkan dari persamaan arus panas H sama dengan minus K kali A kali dt per dr, maka nilai A-nya adalah luasan kulit bola, yaitu 4 pi r kuadrat, maka persamaannya menjadi minus K kali 4 pi r kuadrat kali dt per dr. Nah, kalau kita integralkan dari persamaan diferensial ini dengan batas dari T2 ke T1 dan dari R2 ke R1, maka akan diperoleh persamaan 46, yaitu H sama dengan delta Q per delta T sama dengan 4 pi K kali T2 min T1 kali R1 kali R2 per R1 min R2. Nah, untuk penjabaran persamaan diferensialnya ini nanti bisa kita lakukan dalam kuliah luring di kelas, para pemirsa. Nah, jadi persamaan umum dari bola arah radial itu dapat dituliskan seperti persamaan 46 ini, yaitu panas mengalir dari T2 ke T1 atau dari R2 ke R1. Nah, maka persamaannya adalah H sama dengan delta Q per delta T kali 4 pi K kali T2 min T1 kali R1 R2 per R1 min R2. Nah, itu adalah persamaan umum konduksi pada bola arah radial. Kita akan lihat contoh, para pemirsa. Bola logam pejal diameter 50 cm, suhunya 120 derajat Celcius, diselimuti penyekat setebal 10 cm dan ternyata temperatur luar dari penyekat adalah 40 derajat Celcius. Jika konstanta konduktivitas atau K-nya adalah 0,08 kalori per detik cm derajat Celcius, hitung arus panas dan jumlah kalor yang lewat pada penyekat dalam waktu 10 menit. Nah, dari soal ini diketahui diameter D2-nya sama dengan 50 cm, berarti R2-nya sama dengan setengahnya, yaitu 25 cm. Nah, karena tebal penyekat sebesar 10 cm, maka R1, yaitu jari-jari sampai permukaan luar lapisan, itu sama dengan jari-jari dalam R2 ditambah dengan tebalnya, yaitu sebesar 35 cm. Yaitu 25 cm ditambah ketebalan 10 cm. Nah, sementara delta T beda temperatur antara bagian dalam dan luar, yaitu T2 min T1, 120 derajat Celcius dikurangi 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Nilai konstanta konduktivitas bahan diketahui, yaitu 0,008 kalori per detik cm derajat Celcius. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, yaitu menggunakan arus panas yang melewati pada bola arah radial, yaitu H sama dengan 4 pi K kali T2 min T1 kali R1 R2 per R1 min R2.
Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, 4pi, kemudian ini K-nya, kemudian ini adalah T2 min T1, 80 derajat Celcius, kemudian R1, R2, 35 kali 25, per R1 min R2, 35 dikurangi 25. Nah, kalau ini kita hitung, maka ketemu 224pi kalori per detik, atau kalau dalam desimal 703,36 kalori per detik. Nah, sehingga selama 10 menit jumlah kalori yang telah dialirkan adalah delta Q sama dengan H kali delta T sama dengan 703,36. Dari sini dikalikan dengan 10 menit jadi 600 detik. Ketemunya adalah 442,016 kalori, atau dibulatkan jadi kilokalori 422 kilokalori. Demikian para pemirsa contoh yang terkait dengan konduksi arah radial pada bola. Kita akan lanjutkan para pemirsa konduksi silinder arah radial. Nah, dari penjabaran rumus yang kita perlu pahami yaitu dengan melihat ada dua silinder koaksial, masing-masing jari-jarinya ada R2 dan R1. Kemudian temperaturnya T2 dan T1. Jadi temperatur T2 yang bagian dalam yang lebih panas, jari-jarinya R2. Lapisan luarnya temperaturnya T1, T2 lebih besar T1. Kemudian panjang dari silinder ini adalah L. Nah, luas permukaan yang dilewati panas adalah luas kulit silinder pada jari-jari R, yaitu sebesar A 2πr kali L. Jadi 2πr adalah keliling, dikalikan L adalah panjang dari silinder. Nah, dari persamaan arus panas, para pemirsa, H sama dengan minus KA kali DT per DR, maka A-nya dimasukkan luas kulit silinder, yaitu minus K kali 2πrL kali DT per DR. Nah, kalau ini kita integralkan dengan batas R2 ke R1 dan T2 ke T1, maka akan diperoleh hasil integral ini sama dengan persamaan 47, yaitu H arus panas sama dengan jumlah kalor yang dilewatkan per satuan waktu sama dengan 2πkL kali T2 min T1 per ln R1 per R2, persamaan 47. Nah, jadi secara umum kalau ada silinder koaksial, konduksi arah radial pada silinder, maka arus panasnya sama dengan H delta G per delta T sama dengan 2πkL kali T2 min T1 per ln R1 per R2. Jadi untuk membedakan dengan bola, kita cermati para pemirsa, kalau silinder arah radial, silinder itu ada rumus ln-nya, ya, untuk mengingat supaya nggak keliru dengan bola arah radial. Nah, ini adalah gambaran dari silinder koaksialnya. Nah, untuk contoh soal ini silahkan nanti bisa diselesaikan sendiri ya. Silinder logam pejal diameter 30 cm, jadi diameter bagian dalam berarti jari-jarinya setengahnya sama dengan 15 cm. Kemudian panjangnya 3 meter, panjang dari silinder ini. Kemudian temperaturnya 130 derajat bagian dalam. Kemudian ada selimut atau penyekat yang tebalnya 10 cm, jadi T-nya. Dan ternyata temperatur luarnya 30. Jadi di sini 30, kemudian bagian dalamnya 130. Konstanta konduktivitas dari penyekat 0,02 kalori per detik cm derajat Celcius. Yang ditanyakan ada tiga. Yang pertama adalah arus panas H yang mengalir pada penyekat. Kemudian B adalah jumlah kalor yang lewat selama 10 menit. Dijadikan detik kali 60. Kemudian kalau kandungan kalornya sebesar 20.000 kilokalori, berapa lama kalor ini bisa mengalir. Jadi persamaan yang digunakan adalah ini para pemirsa. Nah, kemudian dari persamaan ini nanti ketemu H, setelah H baru ketemu delta G. Baik, kira-kira seperti itu. Silahkan bisa dicoba sendiri para pemirsa dari dasar teoritis yang telah dijelaskan di depan. Nah, berikut adalah untuk mengingat rumus-rumus yang terkait dengan konduksi.
Jadi pada dasarnya rumus untuk konduksi itu ada 4 para pemirsa. Yang pertama adalah batang atau silinder arah lateral. Arah lateral adalah arah sepanjang batang, yaitu H sama dengan delta Q per delta T sama dengan K kali A kali T. 2 min T1 dibagi dengan L panjang bahan. Kemudian yang kedua adalah dinding majemuk, yaitu kalau ada beberapa lapis bahan yang berbeda. Maka H sama dengan delta Q per delta T sama dengan A kali T2 min T1 dibagi dengan jumlah sigma Li per KI, di mana lapisannya itu kita jumlahkan setiap Li per KI-nya dari lapis dinding majemuk. Kemudian yang ketiga adalah borak arah radial, persamaannya adalah H sama dengan 4 pi K kali T2 min T1 kali R1 R2 per R1 per R2. Sedangkan yang keempat, yang terakhir adalah silinder arah radial, yaitu H sama dengan delta Q per delta T sama dengan 2 pi KL kali T2 min T1 per ln R1 per R2. Jadi untuk membedakan antara bola dengan silinder, yang kita ingat para pemirsa, yaitu kalau silinder arah radial itu ada ln-nya, maka persamaan yang satunya pasti bola. Karena yang sering terbalik adalah bola arah radial dengan silinder arah radial. Demikian gambaran rumus-rumus untuk konduksi. Nah, sedangkan berikut ini adalah latihan soal untuk pengayaan pengetahuan kita tentang konduksi. Kami akan bacakan saja, nanti silahkan bisa dicoba sendiri di rumah ya, atau nanti ditanyakan dalam tutorial selanjutnya pada saat pertemuan di kelas secara luring. Soal nomor 1, batang silinder logam dengan panjang 160 cm memiliki diameter 20 cm. Kedua ujung batang mempunyai beda temperatur 120 derajat. Jika koefisien konduksi termal 0,04 kalori per detik cm derajat Celcius, tentukan jumlah kalori yang dirambatkan per satuan waktu pada batang tersebut. Selanjutnya, hitung jumlah kalori yang telah dilewatkan selama 30 menit. Nah, kalau kita cermati para pemirsa, maka soal nomor 1 ini termasuk konduksi pada batang arah lateral. Jadi persamaan yang digunakan adalah persamaan satu dari kumpulan rumus yang tadi telah dijelaskan. Nah, sedangkan soal nomor 2, silinder logam pejal diameter 30 cm dan panjang 3 meter, suhunya 130 derajat. Diselimuti penyekat setebal 10 cm, ternyata temperatur luarnya 30. Jika konstanta konduktivitasnya 0,02 kalori per detik cm derajat Celcius, yang ditanyakan adalah arus panas, kemudian B jumlah kalori yang dilewatkan selama 10 menit, dan yang C, ini maksudnya C ya para pemirsa, kalau kandungan kalornya 20.000 kilokalori, berapa lama kalor ini akan mengalir secara konduksi. Jadi persamaan yang digunakan adalah persamaan yang terakhir atau nomor 4. Silahkan dicoba para pemirsa. Kemudian soal nomor 3 adalah ada bahan kubus Cu dan Al yang sisinya 40 cm disusun seperti gambar. Nah, ada gambar kiri disusun atas bawah atau paralel, kemudian di sebelah kanan itu kalau disusun secara seri. Nah, temperatur bagian kiri 100 derajat, kemudian bagian kanan 20 derajat. Konstanta konduktivitas untuk Cu adalah 0,09 kalori per detik cm derajat Celcius misalnya. Kemudian KAL-nya 0,12 kalori per detik cm derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah arus panas yang dilewatkan melalui kedua bahan. Kalau susunannya gambar kiri bagaimana? Kemudian yang kedua kalau susunan seperti gambar kanan, penyelesaiannya bagaimana. Nah, sebagai clue dari penyelesaian soal ini, para pemirsa, kalau pada susunan kiri, maka dihitung satu-satu yang lewat bahan Cu berapa, yang lewat bahan Al berapa, menggunakan persamaan yang pertama. Nah, nanti kita jumlahkan, itu adalah kalor yang mengalir dari kiri ke kanan. Nah, sementara kalau susunan B, maka penyelesaiannya menggunakan persamaan 2, yaitu dinding majemuk untuk 2 lapis, yaitu Cu dan Al. Nah, silahkan dicoba untuk menyelesaikan soal-soal latihan ini. Demikian
Kalau masih ada pertanyaan yang belum paham, nanti akan dijelaskan pada saat pertemuan di kelas secara luring. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.